Apakah kamu dulunya pernah mendengar negara Tanjung Verde? Bagi publik sepak bola, negara ini mungkin masih terdengar cukup asing. Bagaimana tidak? Tanjung Verde hanyalah sebuah negara kecil yang jumlah penduduknya kurang lebih 500.000 jiwa saja. Tapi apa jadinya negara yang hanya sekelas kabupaten di Indonesia ini mencuri perhatian di Piala Dunia 2026? Ya, rakyat Tanjung Verde tengah merasakan kebanggaan luar biasa dengan pencapaian para pahlawan di atas lapangan. Setelah menahan imbang Spanyol, Tanjung Verde lagi-lagi sukses menahan imbang Uruguay 2-2. Bayangkan, pemain sekelas Federico Valverde dibuat nggak berdaya dengan skema pertahanan rapat ala Cape Verde. Di tengah kebahagiaan tersebut ternyata tersimpan sebuah cerita mengharukan perjuangan para pemain Cape Verde. Penasaran kisahnya seperti apa? Cetak Gol coba merangkum fenomena kehebatan Tanjung Verde menjegal negara raksasa di Piala Dunia 2026 sebagai berikut. Sukses menjegal ambisi negara besar di grup neraka. Bagi sebagian kalangan penggemar negara Tanjung Verde mungkin terdengar asing. Publik sepak bola Indonesia sebagian besar baru mengenal negara ini saat mengalahkan sang rival kita, Malaysia. Ya, negeri jiran pernah melangsungkan pertandingan persahabatan pada bulan Mei 2025 lalu. Yang menjadi sorotan skuad Harimau Malaya saat itu dibelah habis dengan skor telak 0-3. Kekalahan menyakitkan negeri jiran mungkin harap bisa dimaklumi. Sebab negara di benua Afrika ini memang sekuat itu dan sulit untuk dikalahkan oleh negara manapun. Kalau tidak percaya, tanyakan pada timnas Spanyol yang ditahan imbang 0-0 di laga perdana. Bayangkan, negara di ranking 63 FIFA bisa membuat frustrasi Spanyol yang di ranking 3 besar. Banyak yang mengira jika Tanjung Verde hanya dinaungi oleh keberuntungan semata. Bagaimana tidak? Di laga ini mereka ditolong lewat performa memukau sang kiper Fozinya. Kiper Tanjung Verde ini dinobatkan menjadi man of the match karena mampu melakukan 7 saves krusial. Namun semua remehan tersebut bisa dibantah lewat performa memukau melawan Uruguay. Tanjung Verde bahkan mampu mencuri gol terlebih dahulu di menit 21 lewat sepakan jarak jauh Kevin Pina. Ini merupakan gol pertama Tanjung Verde di Piala Dunia. Kevin Lieni pun mencatatkan berbagai rekor gemilang di Piala Dunia. Dia menjadi pemain Afrika ketiga yang mencetak gol lewat tendangan bebas setelah Raouf Buziene dan Kalu Uche. Jika kamu mengira pemain Uruguay bisa dengan mudah menyamakan kedudukan, kalian salah. Pemain sekelas Federico Valverde dibuat frustrasi dan kesulitan. Namun Uruguay sempat membalikan keadaan menjelang turun minum lewat gol Maximiliano Araujo dan Agustin Canobio. Meski di comeback, Tanjung Verde lagi-lagi menyamakan kedudukan. Memanfaatkan kesalahan Fernando Muslera, Elio Varela sukses melesakkan gol. Dari Tanjung Verde, kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya musuhmu bukan menjadi alasan untuk berani. Bagaimana tidak, di awal kompetisi mereka sudah terjebak ke dalam pusaran grup neraka. Spanyol hingga Uruguay menjadi lawan berat di 2 pertandingan penyisihan grup H Piala Dunia. Yang menarik sebelum Piala Dunia, Tanjung Verde sudah menunjukkan performa gemilang. Tim berjuluk Hiu Biru ini mampu mengalahkan Kamerun, Serbia, dan Angola. Bahkan negara sekelas Serbia dibabat habis oleh Tanjung Verde dengan skor 3-0. Keduanya melangsungkan laga persahabatan pada bulan Mei kemarin. 3 gol Tanjung Verde dicetak melalui Kevin Pina, Laros Duarte, dan Gilson Tavares. Skuad asuhan Bubista juga sempat membuat Iran dan timnas Mesir kesulitan di laga persahabatan bulan November. Iran dan Mesir sendiri hanya bisa menang dari Tanjung Verde lewat skema babak adu penalti. Mau mulai lari tapi bingung cari sepatu yang cocok. Cobain Kenki Soleis yang nyaman di kaki dan punya harga terjangkau. Cek linknya di bawah ini. Menciptakan keajaiban berkat memuliakan ibu. Mungkin Dewi Fortuna selalu menyertai Tanjung Verde berkat sikap mulia para pemain mereka.
Ada cerita menarik di mana para pemain skuad Hiu Biru memuliakan ibu mereka. Sebut saja Ibu Fauzinya yang sempat dilarang masuk ke Amerika Serikat karena masalah visa. Biaya yang sangat mahal dan peraturan ketat menjadi penghalang sang ibu menonton putranya bertanding. Namun Fauzinya tetap mengusahakan ibunya masuk setelah membayar uang jaminan $15.000. Uang jaminan tersebut diduga didapatkan pasca Fauzinya menjadi sorotan melawan Spanyol. Berkat kebaikan hati sang anak, Ibu Fauzinya pun mendoakan Tanjung Verde bisa meraih hasil positif melawan Uruguay. Jaga kepala kalian tetap tegak, masuk ke lapangan, kejar gol dan kalian akan tampil luar biasa anak-anakku. Ciuman untuk kalian tetap kuat dan berani, kata Evora selaku Ibu Fauzinya. Memangnya doa ibu yang baik pastinya diijabah oleh Tuhan. Hasilnya bisa kamu saksikan sendiri di mana Tanjung Verde belum terkalahkan di 2 laga. Sang anak Fauzinya juga performanya tidak kendur sedikit pun melawan Uruguay. Meski kebobolan 2 gol, Fauzinya mampu menyelamatkan berbagai serangan berbahaya pemain Uruguay. Fauzinya merasa bersyukur dan menitikkan air mata. Sang kiper menangis karena teringat dengan perjuangan yang menembus Piala Dunia didapat dengan gak mudah. Saya menangis karena saya dibesarkan oleh kakek nenek saya. Dan sayangnya mereka tidak ada di sini. Mereka meninggal beberapa tahun lalu. Mereka adalah segalanya bagi saya, bagi hidup saya. Saya juga menangis karena ibu saya, kata Fauzinya. Dengan hasil imbang di 2 laga, Tanjung Verde berada di ambang sejarah yang membanggakan. Skuad Hiu Biru masih berpeluang besar lolos ke babak 32 besar. Syaratnya KP Verde harus menang di laga terakhir melawan Arab Saudi. Secara kekuatan kedua negara cukup berimbang, namun jika melihat performa saat ini, tim Hiu layak diunggulkan menang. Salem Aldausari dan kawan-kawan belum merasakan kemenangan satupun laga. 1 poin yang diraih itu pun didapat melawan timnas Uruguay di pertandingan perdana. Namun kemenangan melawan Arab Saudi tidak akan cukup dengan syarat lainnya. Uruguay harus kalah dari Spanyol untuk memastikan tempat di peringkat kedua grup H. Di negara dengan populasi 500.000 jiwa ini adalah sebuah prestasi yang membanggakan. Bayangkan negara ini hanya setingkat sebuah kabupaten atau kota di Indonesia. Menembus Piala Dunia saja sudah menjadi sebuah sejarah besar. Apalagi jika Tanjung Verde lolos ke babak 32 besar di tengah gempuran-gempuran grup neraka. Candida Evora selaku Ibu Fauzinya bangga dengan pencapaian anaknya. Menurut Evora, putranya tersebut sudah bisa membanggakan negara dan juga mencetak sejarah. Saya mengatakan tidak ada bola yang akan berhasil menjebol gawangnya dan itu benar-benar terjadi. Dia adalah kiper yang hebat. Saya sangat bangga menjadi Ibu Fauzinya. Dan saya berharap dia terus berhasil menahan bola yang mengarah ke gawangnya, kata Evora. Itulah ulasan fenomena kehebatan Tanjung Verde menjegal negara raksasa di Piala Dunia 2026. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah kisah Tanjung Verde akan berakhir bahagia atau justru berakhir tragis? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.